RPP 1 lembar itu cuman yang 3 itu aja Pak ya. Tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan juga penilaian. Nanti materi ajarnya berbeda lagi. Kalau media yang digunakan tekniknya bagaimana? Itu pertanyaan dari Pak Haji Ramlan kepada Pak Edi, kami persilahkan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Bu Neneng dan Bapak. Jadi 15 menit persiapan itu Pak, bahwa kita diminta untuk memastikan bahwa jaringan kita stabil, ya, jaringan kita stabil. Kadang-kadang kita ini pastikan bahwa jaringan kita stabil, kemudian pastikan juga bahwa kamera kita sudah mengcover nanti akan mengajar. Makanya gini Bapak Ibu, saya menyarankan kepada kita untuk memakai webcam. Jadi tidak hanya mengandalkan kamera di laptop saja, tapi kita menggunakan additional kamera atau kamera tambahan seperti webcam agar jangkauan kita ketika kita praktek mengajar itu terlihat. Ini kaitannya dengan pertanyaan Bapak yang nomor 2. Pertanyaan Bapak yang kedua tadi kan nanti menggunakan medianya bagaimana gitu, misalnya kan gitu ya Pak ya. Bisa pakai media yang sederhana saja Pak, pakai karton saja, jangan pakai papan tulis yang 120 kali 240 cm itu gitu. Jadi pakai papan tulis yang kecil saja, papan tulis pengajian itu kira-kira begitu, ditegakkan, itu bisa kita pakai dan ditempel saja media-media gambarnya di situ. Tempel saja media gambarnya di situ. Nah, saya kembali ke persiapan tadi. Kalau misalnya begini Bapak Ibu ya, saya mau praktekkan begini. Saya kan ini kan tidak pakai kamera apa-apa. Dan kemudian kalau saya mengajar, saya berdiri, ini kan kepala saya terpotong, nggak kelihatan. Nah artinya saya harus pastikan bahwa sebelum saya simulasi, jangkauan kamera saya itu sudah mengcover ketika saya mengajar. Nah, jadi pastikan sudah dia jelas tercover semuanya. Nah, kalaupun nanti tidak pakai, kemudian headsetnya Bapak Ibu. Kalau wawancara, saya sarankan pakai headset. Untuk wawancara Bapak Ibu ya. Untuk wawancara pastikan pakai headset gitu. Kalaupun tidak pakai headset, tidak apa-apa juga, tapi volume komputer laptop kita ini ya pastikan dia memang terdengar jernih. Karena ada laptop-laptop yang sudah ini ya, tinggal nunggu pengumuman masjid ya kan. Karena ada laptop nunggu pengumuman masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan ada laptop yang begitu, dia udah mau hampir sakaratul maut dia, itu suaranya akan gitu-gitu dia. Nah itu kalau bisa jangan dipakai, pinjam aja lah punya kawan gitu, biar maksimal dia. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan 15 menit itu adalah jaringan, kemudian fasilitas laptop Bapak Ibu, kemudian jangkauan kameranya, kemudian Bapak Ibu sendiri juga harus persiapan. Jangan lupa minum, karena nanti kita kalau malam ya, karena saya kemarin tuh malam jadwalnya Bapak Ibu. Kalau siang jadwal puasa ini ya jangan juga minum gitu. Jadi jadwalnya kapan aja, bisa pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu ya. Saya kemarin malam jam 7 sampai jam 8.30 gitu. Saya kemarin jadwalnya. Nah, itu mungkin persiapannya Pak yang harus Bapak Ibu siapkan. Kemudian persiapkan KTP Bapak Ibu sudah ada di meja, jangan cari-cari di dompet lagi nanti. Begitu kita mulai, KTP sudah di atas meja, karena itu pasti diminta. Tunjukkan KTP, itu letakkan ini, tunjukkan. Harus di kamera kita gitu. Nah, itu persiapannya. Dan medianya, Bapak Ibu, yang minimalis saja Bapak Ibu. Jangan terlalu memberatkan, kita fokus pada media, tapi kita lupa cara menyampaikannya dengan gembira. Nah, ini Bapak Ibu ya, tolong ingat itu Bapak Ibu, bahwa media itu ada untuk mempermudah pembelajaran. Kadang-kadang kita ada medianya, ada kawan kemarin medianya yang luar biasa, itu dia capek mikir medianya, akhirnya dia fokus kepada media itu, bukan fokus pada ngajarnya. Jadinya waktu mengajar dia kaku. Nah gitu dia Bapak Ibu. Saya berharap nanti kita ya mengajar saja seperti biasa, apalagi SD, ya main saja. Jangan macam ngajar di pasca sarjana nanti Bapak Ibu, mentang-mentang udah kepala sekolah, ngajarnya macam di pasca sarjana. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk pelajaran sekian. Enggak lah, kayak gitu. Nanti kalau kayak gitu udah pasti Bapak Ibu nggak lulus. Kenapa? Targetnya SD, bukan mahasiswa S2. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar SD, Bapak Ibu harus seperti anak SD. Harus saya sarankan supaya lulus.
Nah ini ya Bapak Ibu. Demikian informasi dari saya. Terima kasih Pak Edi, cukup jelas. Jadi itu ya Pak Ketua PGRI, jawaban dari Pak Edi. Persiapan yang pertama adalah KTP. Keluarkan dari dompet, persiapkan kian. Kemudian laptop yang bagus, jaringan. Nah, jaringannya harus yang bagus ya. Jangan seperti saya ini bolak-balik terlempar ini. Kemudian Pak Haji Ramlan ini berada di daerah pegunungan yang jauh sekali dari kota. Dengan jangkauan jalan yang sangat rumit, becek, pokoknya sedap lah ke sana ya. Cocoknya naik KLX ini ke sana. Nah, saya sarankan untuk Pak Haji Ramlan, Ketua PGRI di Bila Barat, kalau praktek tuh di kota aja Mang Boru. Nanti di kampung mati lampu mitop sudah, nggak bisa lagi tuh. Nah, seperti itu. Mohon nanti kemudian pengalaman kita semua lah mungkin Pak Edi, Pak Topik, tidak bisa sendirian ketika simulasi. Kalau Pak Edi ada istri setianya yang guru juga gitu ya. Kalau pengalaman saya ketika simulasi itu saya di sebuah sekolah yang punya wifi yang full. Kemudian dibantu oleh suami dan juga operator sekolah tersebut. Karena semahir-mahirnya kita, bisa aja nanti ketika praktek itu ada kendala. Kayak saya kemarin tidak keluar suaranya. Tidak keluar suara ketika di laptop saya. Padahal biasanya keluar. Saat itu tidak bisa keluar, nggak tahu kenapa. Maka saya memakai 2 media dengan izin asesor. Pakai laptop 2. Dan juga pakai laptop 2 di tengah jalan ada kendala lagi. Padahal sudah full itu wifi-nya. Akhirnya saya pakai Android dan pakai laptop. Jadi memang ada tim khususnya. Yang lebih enak lagi menurut saya, para kepala sekolah yang mau berjuang ini membentuk kelompok. Sehingga ketika nanti misalnya Pak Roso wawancara siapa yang duluan gitu. Pak Roso duluan simulasi mengajar, Pak Haji Ramlan melihat. Jadi pembelajaran juga apa-apa yang mau dipersiapkan itu menurut saya seperti itu. Kemudian untuk media sesuai yang disampaikan Pak Edi tadi, buat yang murah, mudah, sesederhana mungkin bisa dilihat. Kemudian kalau yang PAUD, jangan lupa pembelajarannya yang happy, mengembirakan, bermain sambil belajar. Kalau di SD itu belajar sambil bermain, pakemnya nampak, jadi nggak terlalu tegang ya Pak Edi ya, seperti dosen pasca sarjana pula mau mengajari murid, kan nggak mungkin dia nanti lulus. Mungkin itu saja. Bagaimana Pak Haji? Amang Boru bagaimana? Terima kasih sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Amin. Lulus ya Amang Boru? Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Ini sudah mengangkat tangan Pak Roso sejak tadi. Kami beri kesempatan kepada Pak Roso. Pak Roso ini juga di kampung-kampung ini, di Bila Hilir. Kemudian beliau juga adalah pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 3 yang akan berakhir Juni. Kepada Pak Roso kami persilahkan. Terima kasih. Bisa didengar suara Bu Neneng? Bisa terdengar suaranya saya Bu? Alhamdulillah. Halo? Jelas hari ini. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Edi Salim Caniago selaku narasumber, Pak Topik selaku host, Ibu Neneng selaku moderator. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Begini Pak Edi, yang mau saya tanyakan ini berkisar tentang RPP. Nah, RPP itu kalau mau disimulasikan kan hanya 10 menit. Nah, nanti di dalam kita pembuatan RPP, apakah kita buat di dalam alokasi waktunya 10 menit saja, atau kayak RPP biasanya, misalnya entah yang 120 menit, atau yang 1 jam 40 menit, nah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam RPP apakah nanti tidak disinkronkan antara tujuan yang mau dicapai dalam pembelajaran dengan tujuan yang ada di dalam RPP.
Dan apakah dalam kita mengutarakan tujuan pembelajaran harus lengkap, misalnya di dalam RPP ada 3 tujuan yang kita buat. Apakah nanti di dalam simulasi juga 3 tujuan kita sebut? Yang ketiga, RPP-nya bolehkah lebih dari 1 lembar? Atau harus RPP yang 1 lembar? Karena saya sudah membuat untuk RPP-nya saja, dia sampai dengan tanda tangan itu 2 lembar. Nah, apakah itu harus kita persingkat lagi supaya menjadi RPP 1 lembar? Kalau yang lampiran kan di lain lembar, nggak ada masalah. Nah, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Pak Roso, 10 menit simulasi itu apakah RPP-nya dirancang 10 menit atau lengkap gitu ya Pak Roso? Nah, itu kemudian tekniknya bagaimana penentuan tujuan. Kemudian yang diupload tuh RPP 1 lembar, bolehkah 2 lembar? Ini RPP sederhananya kira-kira bagaimana Pak Edi? Silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Bu Neneng dan Pak Roso. Jadi Pak Roso, alokasi waktu, karena simulasi kita waktunya 10 menit, maka RPP-nya alokasi waktunya juga 10 menit. Jadi alokasi Bapak Ibu jangan di situ 2 kali 40 gitu ya. Ini 1 kali 10 atau langsung saja 10 menit. Nah, langsung saya jawab ke soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu, tujuannya bagaimana? Karena waktu kita hanya 10 menit, maka tujuannya jangan banyak-banyak. Nah, kalau ada 3 misalnya Pak, 3 tujuannya, ya 3-3 harus diajarkan dalam 10 menit itu. Nah, kalau hanya 2, berarti 2 saja yang disampaikan di 10 menit itu. Nah, minimal lah 2, jangan juga 1 kan gitu kira-kira. Jadi, itu pertanyaan nomor 1, nomor 2. Dan nomor 3, itu apakah harus 1 lembar? Nah, ini kan pernyataan RPP 1 lembar ini kan apa ini Pak? Bid'ah ini Pak. Ini kan bid'ah dolalah ini. Bid'ahnya menyesatkan. Karena tidak ada RPP itu yang 1 lembar. Yang ada itu RPP yang efektif dan efisien. Nah, itu dia. Masalah di 1 lembar, kalau dia efektif ya enggak apa-apa. Kalau efektifnya 2 lembar juga enggak apa-apa. Jadi tidak mesti 1 lembar. Kalau Bapak misalnya 2 lembar, oh mungkin Bapak ini biar 1 lembar lah, karena ini saya ukuran kertasnya A4, biar 1 lembar ganti aja jadi F4 gitu, kira-kira kan gitu. Ah, itu ya sama saja dia Pak gitu. Jadi bukan mesti 1 lembar, tapi RPP-nya efektif. Nah, efektif dan efisien. Apa arti efektif Bapak Ibu? Efektif itu artinya berhasil guna. Jadi efektif ini memang apapun yang kita tuliskan di RPP itu memang kita lakukan benar-benar gitu. Nah, efisien itu waktu yang kita gunakan, kemudian kertas dan segala macam, kita tidak terlalu ribet. Nah, apakah perlu ada lampiran Pak? Nah, boleh ada lampirannya, misalnya 1 lembar. Jadi RPP 1 lembar, tapi mau kita lampirkan nih, ada bentuk penilaiannya. Ya boleh juga. Ya terserah Bapak Ibu. Namanya juga kita sekarang sudah merdeka. Ya terserah aja mau 1 lembar. Yang penting jangan 10 menit RPP-nya, jangan 10 menit mengajarnya, RPP yang 10 lembar. Itu kan tak cocok juga mengajarkannya gitu. Jadi itu kira-kira Pak Roso ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Roso? Iya, terima kasih RPP-nya Pak Edi. disesuaikan dengan waktu ya. Iya, betul. Jadi kalau demikian berarti kan di dalam skenario pembelajarannya ya, dalam hal ini adalah kegiatan intinya di dalam RPP tidak usah banyak-banyak lah di situ kan Pak. Cukup yang mau kita lakukan saja. Nah, sebagai contoh lah, ini saya kebetulan menggunakan RPP dengan tema perilaku toleransi terhadap keberagaman suku. Nah, di sana saya menggunakan model PBL. Nah, PBL dengan studi kasus. Nah, jadi berarti di dalam kegiatan inti itu tidak perlu kita uraikan yang yang tidak inti lah ya kan Pak. Berarti yang inti-intinya saja, misalnya peserta didik sudah duduk dalam kelompok masing-masing, kemudian masing-masing sudah
mendapatkan LKPD. Kemudian nanti baru peserta didik diberi waktu untuk berdiskusi. Itu aja kan Pak? Nggak usah pala kita buat entah yang lain-lain, karena di dalam diskusi kan di sana kalau realnya kan 30 menit. Kalau di sini nanti berarti tidak usah kita cantumkan gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi begini Pak Roso, saya boleh tanggapi langsung Bu Neneng ya. Silakan. Jadi begini, untuk RPP, kita jangan memandang RPP kita ini adalah RPP itu tunggal. Artinya begini, misalnya tadi Bapak tentang keanekaragaman atau keberagaman itu ya Pak ya, Bapak ambil studi kasus. Kalau Bapak misalnya berpikir RPP tunggal, maka Bapak akan menjelaskan apa itu definisi tentang keberagaman, definisi tentang ini segala macamnya kan begitu Pak. Nah, anggap itu sudah ada di pembelajaran sebelumnya, dan itu Bapak antarkan dia di pendahuluan, di kegiatan pendahuluan. Atau sewaktu diskusi Bapak sudah sampaikan kepada anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas pengertian tentang keberagaman dan contoh-contoh kasusnya. Nah sekarang anak-anak sekalian, mari kita perhatikan kasus ini dan silakan kita diskusikan. Sehingga Bapak bebas dari tujuan pengertian keberagaman, pengertian Bapak sudah bebas itu. Jadi anggap Bapak, jangan dianggap RPP ini adalah RPP tunggal. Jadi bisa saja Bapak kaitkan dengan pengetahuan RPP yang sebelumnya. Jadi itu dia Pak Roso. Itu PBL itu kalau Bapak pakai PBL itu berarti Bapak harus lebih banyak nanti seolah-olah Bapak muridnya, Bapak gurunya. Misalnya gini, kasusnya begini, bagaimana menurut kelompok ini? Oh, saya tidak setuju Pak. Oh, mereka tidak setuju. Bagaimana dengan ini? Jadi Bapak harus bermain peran sendiri di situ. Nah, ini ya nampaknya lebih asik begitu, gitu. Demikian Pak Roso. Ya, terima kasih Pak. Lanjut Bu Neneng. Ya, sudah jelas ya, Pak Roso ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan penanya berikutnya, Ibu Ayar ya, dari Arrojak. Silahkan Ibu Kepala Sekolah SDIT Alam Arrojak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan terkait topik-topik yang sudah ditetapkan di dalam link. Jadi saya tadi sempat melihat gitu ya. Contohnya topik 1 itu untuk kelas 1. Jadi ada peristiwa alam. Nah, di dalam deskripsi dari topik tersebut itu saya lihat cakupan dari beberapa subtema. Nah, kira-kira Pak, efektifnya untuk 10 menit ini dengan subtema tadi, deskripsinya itu ada tentang kemarau, tentang musim hujan. Bagaimana kita bisa efektif menyampaikan 10 menit kepada anak-anak kelas 1? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah Bapak jelaskan di pengantar, bahwa di saat pembukaan itu kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian ya seperti biasalah kita menyapa anak-anak. Kira-kira memungkinkan tidak di pembukaan itu kita membuat anak-anak happy dulu seperti tepuk semangat atau lain sebagainya. Menurut pengalaman Bapak. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cukup jelas ya Pak Edi. Silahkan dijawab langsung Pak Edi. Baik. Ya, baik. Untuk yang pertama, Bu, tentang RPP itu, jadi yang saya jawab yang kedua dulu misalnya. Subtema, tema dan subtema itu kan di RPP sudah ada ya, Bu ya. RPP itu kan tema, subtema. Jadi Ibu fokus ke subtema yang Ibu ambil saja gitu. Jadi jangan ke temanya. Kalau temanya peristiwa alam, subtemanya kemarau, ya kemarau saja. Jangan cerita ke hujan gitu kira-kira supaya nanti dia dapatnya satu 10 menit gitu. Apa saja peristiwa di musim kemarau dan seterusnya. Kemudian pertanyaan. Tadi kan temanya itu peristiwa alam. Subtemanya itu ada 2 di deskripsi yang di dalam link itu. Satu dia kemarau, satu lagi musim penghujan. Dan upaya menghadapinya lebih panjang lagi, Pak. Ya, ambil saja materi itu. Gitu.
ambil saja subtema itu, dan musim hujan bagaimana menghadapinya kan cocok juga tuh diambil kasus di Labuan Batu kan. Sekarang pas musim hujan, becek, semalam saya lihat Bu Neneng tuh naik sepeda motor sama kepala sekolah tuh, aduh luar biasa. Itu jadikan apa? Prinsipnya Bapak Ibu, mereka tidak akan melihat terlalu dalam pada RPP, tapi mereka akan melihat bagaimana keluasan kita ketika mengajar. Apa kita ngomong atau tidak. Karena mereka dibekali dengan instrumen itu ya, saya sudah bagi instrumen itu, instrumen bahasa tubuh kita gitu. Itu ya Bu ya. Jadi jangan terlalu khawatir, oh ini terlalu sedikit materi saya, atau Bu mau buat biar padat-padatin aja 10 menit. Jangan ke situ Bu, biar sedikit tapi dia Ibu bisa mengelaborate. Nah kemudian yang kedua, apakah boleh Ibu pada kegiatan pendahuluan itu entah tepuk semangat, tepuk apa, boleh Bu, asal ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Nah ini kadang-kadang sering kita di pendahuluan, kita senang-senang, tapi senang-senang kita tidak sesuai dengan materi ajar. Apa hubungan tepuk sambal dengan musim kemarau? Kira-kira kan gitu kira-kira Bu ya. Kalau mereka bernyanyi tentang alam, tentang apa, itu boleh. Artinya brainstorm yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah mendekatkan mereka kepada materi yang akan kita ajarkan. Kalau Ibu bisa lakukan itu, ini nilainya pasti lebih tinggi. Tapi kalau anak-anak mari kita tepuk tangan supaya lebih semangat. Nah, apa hubungan semangat anak-anak dengan materi ajar ini? Ya, gitu kira-kira. Ya Bu ya, sukses Ibu. Amin, insyaallah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi Salim Caniago, Ibu Kepala Sekolah Muda yang luar biasa. Sudah jelas ya, ambil materi yang paling spesifik. Jadi kalau di SD itu kan ada tema, ada subtema, ada pembelajaran. Makanya dibuka juga bukunya. Di tema itu, subtemanya apa, terus Ibu ambil pembelajaran keberapa. Pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Saya pikir kalau untuk SD memang harus seperti itu, harus di awal pembelajaran ada motivasi. Jadi ketika di persepsi atau kegiatan awal itu pasti sudah main, sudah ada game. Ibu silakan buat game, tapi jangan panjang-panjang gamenya. Kalau perlu kan dipraktekkan sedikit pre-memory gitu loh, ya. Jadi sudah paham dia, oh ini akan bermain ini gitu. Terus permainan, game, lagu, atau kuis yang dibuat itu disesuaikan dengan materi seperti yang kata Pak Edi. Itu Pak Samuel ketika mengajar, Pak Samuel ini ada di grup ini, ketika mengajar KPK, dia membuat game tentang kelipatan 2, 4, 8 gitu, 16 nah gitu kepada anak-anak. Tapi dia jangan panjang-panjang, pre-memory. Saya pikir itu saja. Gimana Bu? Sudah bisa dipahami penjelasan Pak Edi tadi? Saya pikir sudah ya, sudah cukup jelas ya. Mohon bersabar nih, walaupun sedang puasa dan menunggu asar. Waktu kita masih ada 30 menit lagi, mohon bersabar. Sudah ada mengangkat tangan Ibu Siti Fatimah Rambe. Silakan Ibu Siti Fatimah Rambe. Assalamualaikum Bu, jelas suara saya Bu? Alhamdulillah jelas sekali, silakan bertanya. Sepertinya baru saya yang TK ya kan Bu, ingin bertanya. Luar biasa, silakan bertanya yang TK. Sepertinya kami guru TK ini harus ekstra mungkin Bu, dalam ngejar 10 menit. Karena kan kategori TK itu harus bernyanyi kan, pembukaan, sedangkan berdoa bernyanyi, pembukaan bernyanyi. Ekstra kejar waktu kami di guru TK Bu, kepala-kepala sekolah TK ini. Ya Bu, ada pun yang ingin saya pertanyakan yaitu itu kan pada saat media, penggunaan media, kami kan biasa kalau di TK kan saat penggunaan media itu apakah boleh kayak kata Ibu tadi free memory saat penggunaan menggunting, menempel, melipat, menggunting, menempel. Saat praktek itu apakah boleh dia udah anak-anak saat ini kita akan melipat, apakah harus udah bisa disiapkan yang menempel, bisa disiapkan yang sudah digunting ikian atau bagaimana Bu? Nah itu aja yang ingin saya pertanyakan Bu. Terima kasih Ibu Siti Fatimah Rambe. Langsung saja ke Pak Edi mungkin. Baik, jadi begini Bu, ini menarik ini kalau di TK dan sama seperti yang lain sebenarnya.
bagaimana cara kita men-skip waktu itu ya, biar sampai dia 10 menit gitu. Bagaimana kita men-skipnya, melompatinya gitu. Jadi tadi kan saya katakan, kita ini sebagai murid dan kita seolah-olah merespon, kita sebagai guru dan merespon Murid. tindakan dari murid gitu. Nah, contohnya begini, Bu. Tadi misalnya Ibu tadi mengatakan, anak-anak sekarang kita membuat lipatan ini gitu ya, membuat bentuk origami gambar burung misalnya gitu kan. Nah, kemudian sudah selesai, nak, sudah selesai. Saya sudah, Bu, ya silakan Meli kemarin tunjukkan hasilnya. Ibu panggil dia, Bu. Silakan Meli kemarin tunjukkan hasilnya. Datang si Meli ke situ, seolah-olah datang, atau tidak pun dia datang, Ibu yang bergerak ke sana. Jadi Ibu jangan di satu sisi. Ibu bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan. Makanya saya katakan tadi pakai webcam. Kalau kamera ini kita nggak bisa gerak ke mana-mana. Gitu. Nah, kemudian setelah itu, nah ini bagaimana Meli sudah ada karya dia. Nah, sekalian ada nggak mau komentari karya Meli? Saya Bu Guru, oh ya silakan si terententen itu, silakan terententen. Mana karyanya? Ah, gitu. Jadi kita seolah-olah di dalam kelas, padahal kita sendirian gitu Bu. Nah gini, nah, maka secara men-skipnya seperti itu. Ya, sudah siap ya nak ya? Sudah ya, silakan nak. Nah, asesor ingin melihat hierarki pembelajarannya berjalan dengan baik. Dia tidak akan melihat waktunya berapa ini, tapi hierarkinya pendahuluan disampaikan, tujuan sudah jelas, kompetisi jelas, materi sudah disampaikan. Kemudian apresiasi seperti hiburan sudah dilakukan. Dan langkah-langkah pembelajaran, misalnya diskusi. Ya diskusi, kita lakukan diskusi, anak-anak membuat karya origami gitu. Nah, mereka melakukan itu, tapi kita yang mengkondisikan waktunya. Jangan kita tunggui dan kita diam. Dan ya, jangan diam Bu, jangan diam selama 10 menit itu. Ingat, jangan diam. Nanti asesornya tidur, kita sulit. Jangan diam ketika 10 menit itu. Pastikan kita berbicara. Kalaupun diam, seolah-olah kita mendengar ketika murid berbicara. Misal di SMP nih Bu ya, atau SD. Ayo anak-anak, siapa yang ingin memberi refleksi? Ya silakan Tony misalnya gitu. Kita diam ini, mendengar seolah-olah dia berbicara. Kemudian kita respon kembali, gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Baik, Ibu Fatima sudah jelas? Jelas Bu, terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada Ibu Yusnita Saragi, apa yang mau ditanya Ibu Yusnita? Ibu Yusnita, masih angkat tangan ini. Pak Ramlan, ada lagi yang mau ditanya? Masih raise hand, masih angkat tangan? Saya pikir tidak ya, cuma tidak dimatikan tadi. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya dari semua, karena sudah menjelang asar, nampaknya Bapak-bapak sudah mulai keluar dari ininya, dari kameranya, karena memang sudah menjelang asar. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Atau cukup? Bu Laila mau bertanya itu, Bu. Siapa Ibu? Ibu siapa? Bu Laila, Bu Laila. Oh, Bu Laila, silakan Bu Laila. Bu Laila Asro. Oh, mau bertanya. Silakan Bu Laila Asro. Aktifkan, Dek, apanya? Kameranya, Dek. Itu masih mati ya, Dek. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya tanyakan penilaian pembelajaran. Di penilaian pembelajaran itu di situ ada rubrik penilaian. Jadi pada saat kita memberikan simulasi nanti yang pada waktu 10 menit, apakah rubrik penilaian itu dituliskan atau langsung dijelaskan kepada narasumber pengawasnya? Saya rasa Baik, Ibu Laila Asro bertanya tentang penilaian. Kan penilaian itu ada rubrik, ketika nanti simulasi, rubriknya itu mau diapain ketika simulasi di hadapan asesor gitu ya, Ibu Laila Asro? ya, Bu. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi saya sampaikan di awal, fokus kita di 10 menit itu adalah untuk pendahuluan dan kegiatan inti. Kalaupun ada kepenilaian itu hanya pada refleksi. Jadi nggak sampai ujian segala macam dan rubriknya itu tidak sampai. Nah,
kalaupun nanti ada, itu pertanyaan dari asesor saja itu ada nanti Bapak Ibu. Bagaimana cara Ibu menilainya? Itu pertanyaan dia. Jadi selama Ibu mengajar simulasi, tidak perlu disebutkan ruduknya apa kepada anak-anak. Nah, kita penilaiannya ini itu nggak usah. Ya, ya Bu ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Edi. Seperti yang disampaikan Pak Edi, fokus pada di tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajarannya jelas gitu ya Pak Edi. Jangan lupa seolah-olah ada siswa. Jadi kita bermain sendiri, tapi ada siswa. Iya nak, terima kasih Dodo sudah menjawab dengan benar, tepuk tangan gitu loh, tepuk salut. Gitu. Ya, jangan lupa pakemnya itu nampak. Nah, nanti di penilaiannya lebih sering nanti diskusi ketika sudah wawancara, gitu ya Pak Edi. Nah, baik. Pak Samuel, ada yang mau ditanyakan Pak Samuel? Gak ada ya? Lanjut. Ibu Tumiur, ada yang mau ditanyakan? Ibu Tumiur Munte, ada yang mau ditanyakan, Kak? Aktifkan intinya, Kak. Aktifkan apanya kalau ada yang mau ditanyakan. Aktifkan suaranya itu. Gambar mikrofonnya itu diklik. Yang ada merah itu diklik. Supaya ini kalau mau. Oke. Begini Bu, nanti pada saat wawancara itu, kan dalam wawancara itu ada 8 poin. Tadi dibilang Bapak itu diacak. Terus itu apakah itu semua kata-katanya harus sesuai dengan yang sudah kita buat semalam? Kan karena dia lebih dari berapa kata, berapa puluh kata. Itulah yang payah menghafal. Apakah harus mesti pas seperti itu? Gitu Bu. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bu Tumiur, Pak Edi dari 19 SD wilayah binaan saya yang rata-rata sudah mau pensiun, yang lulus tahap 1 cuma Ibu Tumiur. Ya, Ibu Tumiur ini luar biasa sekali. Sekolahnya di pinggir jalan lintas Sumatera sih sebenarnya ya. Semangatnya tinggi. Jadi kemarin kan esai, saya bilang esainya itu dibuat ke Word supaya kakak bisa baca. Jadi pertanyaannya seperti itu tadi. Nanti waktu 8 poin yang ditanya apa sesuai persis, apa tidak ada fleksibelnya gitu. Silahkan Pak Edi dijawab. Ya. Jadi Ibu, ini kan kementerian ini sedang mau klarifikasi sama manusia ini, bukan sama robot. Jadi siapapun, kalau kita sendiri saja Bu, ingin mengulangi kata yang sama 2 kali, itu pasti berbeda dia kan Bu. Iya. Jadi Ibu jangan khawatir Bu, yang penting poinnya sama. Kata-katanya nggak mesti sama, nggak mesti harus 500 kata, nggak mesti harus 50 kata, yang penting poinnya sama gitu. Makasih Ya, Bu, Pak. Ya. Makasih Bapak. Baik, semangat terus Bu Tumiur. Ya Jadi Bu. nggak usah dihafal ya Kak jangan dihafal, tapi dipahami saja. Nanti ketika wawancara mengalir aja ngomongnya, nggak usah grogi-grogi. Nah, makanya mengalir. Nanti kelihatan itu apa yang sudah kita lakukan itu mengalir sendiri tuh. Disitulah kelihatan kalau bohong dia. Kalau bohong pun kelihatan lah di situ. Kalau copy paste punya orang pun kelihatan lah di situ itu tuh nanti. Nah, jadi makanya esai itu harus dibuat sendiri ya, harus dibuat sendiri sesuai dengan sekolah. Saya pikir itu. Ada lagi yang mau bertanya ini? Silakan yang mau bertanya. Jangan malu-malu, ini waktu kita tanggung nih sebenarnya. Sudah 15.40, ada 20 menit lagi sih. Ini Ibu Ernawati, ada yang ditanya Ibu Erna? Bu Neneng, izin saya ini sudah masuk waktu asar Bu. Puasa. Iya, karena puasa agak mau tepat waktu sedikit. Oh iya, silakan Pak Edi. Silakan ya Pak Edi ya, silakan. Pak Edi, terima kasih banyak sudah membersamai guru Kepala Sekolah Labuhan Batu. Semoga dibalas Allah dengan kebaikan, rezeki yang berlimpah, juga prestasi yang luar biasa dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sukses. Terima kasih sudah berbagi, dan satu lagi saran Bapak Ibu, sering-sering latihan sesama kawan
ini sesama calon-calon penggerak ini. Jadi Iya. demikian, saya mohon maaf, Bu Neneng, saya izin Iya, live. silakan. Silakan. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum Silakan, Pak Edi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, baik. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kepala Sekolah SD 10 Panai Tengah, ada yang mau ditanyakan, Bang? Ada Apa itu, Bang? Mau ditanyakan? yang mau ditanyakan, kalau ada gangguan bagaimana untuk solusinya? Kalau ada gangguan, bagaimana solusinya? Solusinya ya di-clearkan. Nanti kan ada itu di nomor teleponnya kan ada nanti tuh. Di SIM PKB kan ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalau ada Iya, Bu. gangguan, hubungi itu, dihubungi dia. Jadi gini, kalau untuk daerah yang rawan, misalnya ini sekarang saya berada di Labuhan Batu Selatan saya ini. Jadi agak di kampung, makanya bolak-balik terlempar. Nanti waktu simulasi dan wawancara jangan di kampung awak. Kalau mau keranto. Kalau kemana tempat yang banyak signal, ke situ. Jadi yang tenang, yang aman dan signalnya jangan hilang-hilang gitu. Kemudian jangan sendirian. Nah, seperti itu. Bergerak. Kalau perlu dirantau. Untuk yang jauh-jauh dari kota, silahkan. Makanya nanti bentuk kelompok, sekolah-sekolah yang di kota itu berkelompok. Misalnya Bapak bersatu dengan Ibu Laila Asro, karena Ibu Laila Asro itu di kota gitu. Jadi nanti saling membantu, harus seperti itu ya. Boleh, Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Bapak Ibu, jangan terlalu kaku ya, apalagi yang TK, PAUD, dan SD, itu seperti ngajar biasa. Kalau bermain aja, hanya jangan lama kali. Perlihatkan gambaran permainannya, iya nak, tepuk tangan, ayo re, atau apa gitu. Kemudian langsung ke pre-memory, lanjutkan ke yang lain. Kita lanjutkan ke yang lain gitu. Jadi penggalan-penggalannya itu nampak, sehingga Bapak Ibu ketika simulasi mengajar itu nampak jelas pembelajarannya itu benar-benar menyenangkan. Dipastikan kalau kaku, itu dijamin tidak lulus. Ini kan para kepala sekolah yang sudah 20 tahun nggak ngajar, 30 tahun nggak ngajar, 5 tahun nggak ngajar nih, udah lama nih. Ya kan, kecuali Bu Sikem. Bu Sikem ini pasti oke nih ngajarnya, karena dia terus bergerak dan terus ngajar ya, walaupun kepala sekolah. Bapak Ibu, nanti begini. Bantuan dari kami, nanti saya masukkan ke grup juga beberapa CGP dan PP. Kalau sudah buat RPP yang 10 menit itu, coba kirim dia. Kita akan verifikasi, itu sudah bisa apa belum gitu loh pembantuannya. Gimana, perlu nggak itu? Perlu lah, perlu. Bu. Perlu ya, boleh. Semoga ada waktu ya, kepada saya atau Pak Topik atau yang lain, silahkan kirim siapa yang Anda percaya. PP itu ada 16. Kalau di apa tuh di daerah hilir tuh ada Eka Nurbulan. Nah, itu juga bisa ya. Kalau di Pangkatan itu untuk SMP ada Pak Surya. Ada siapa lagi? Ada di SD ada siapa lagi di Ibu Fatma, ada Ibu Supin kalau di Pangkatan ya. Silakan bertanya. Kemudian kalau untuk di Rantau Utara itu banyak, Ibu Nirawani. Pengalaman saya di CGP Angkatan 3, itu yang lulus yang semua kita periksa dulu RPP-nya. Di Angkatan 3 tuh, sampai kantor pengawas itu penuh. Itu Ibu Nirawani praktek, bawa RPP, ini kayak mana Bu, ini bagaimana gitu. Walaupun ya memang harus repot. Untuk mencapai sukses itu ya memang repot lah. Memang harus ada orang-orang yang tanpa pamrih berjuang untuk sama-sama membersamai Bapak Ibu seperti itu. Jadi jangan segan-segan. Kalau udah siap RPP-nya, tunjukkan. Begini RPP Kuka gitu ya, Bu Laila Asro. Mana ini kekurangannya. Kemudian nanti boleh, kalau saya ada waktu, boleh praktek di hadapan saya. Bapak Ibu praktek di hadapan saya. Atau sama-sama. Nanti kita cari waktu bagaimana kita ketemu luring gitu ya. Setelah RPP-nya selesai, ayo ketemu luring. Nah, baru setelah itu diupload. Maka yang duluan lapor, yang
dapat hari-hari pertama. Saya pikir itu. Masya Ya. Allah. Ada lagi Bapak Ibu? Itu udah daftarnya. Ada lagi? TK juga bisa bergabung kan, Bu? Gimana? Yang TK juga bisa bergabung kan, Bu? TK boleh bergabung, tapi kita sambil berdiskusi. Saya pernah sih pengawas TK, tapi kurang menguasai sekali ya. Tapi boleh kalau secara ininya ya, boleh bergabung. Kita berdiskusi boleh. Kami Tidak berhubung memang dilainkan. satu kecamatan juga dengan sama Bu Sikam. Kami memang banyak berguru dari Bu Sikam, Bu. Iya, boleh berkolaborasi ya. Itu TK dari mana aja? Kecamatan mana aja itu TK itu? Pangkatan Cuma kecamatan Pangkatan sama Bilahulu. Bilahulu, Bu. Pangkatan sama Bilahulu ya? Iya, Iya, Pangkatan 4, Bilahulu 1, Bu. Pangkatan 4, Bilahulu 1. 1, iya. Masya Allah, keren kali memang ini. Angkatan ini ya. Bapak Ibu mungkin nanti akan ditanya tentang Merdeka Belajar. Karena itu saya mau coba nampak ini yang saya apa? Nampak, Bu. Nampak di layar? Nampak. Ini yang sudah nampak sekali? Udah, Bu. Udah ya. Kita akan coba melihat apa itu Merdeka Belajar ya. Apa ini, Kak? Kak. Ini kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Mana tahu nanti ditanya, Bu, ya? Mana tahu ditanya. Saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu. Ini adalah, mohon suaranya dimatikan dulu. Halo. Dengan kuat lah. Mohon suaranya. Bisa ya? Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita sudah menghadapi COVID-19 ini. Berapa tahun siswanya nggak belajar? 2 tahun. Sehingga yang muridnya kelas 3 sekarang banyak nggak pandai baca ya? Iya, Bu. Karena tidak ini. Itu namanya learning loss atau pembelajaran yang hilang. Kalau Ibu Sikam di TK lanjut setiap hari ini? Muridnya belajar terus kalau di TK ya? Bu Fatima dan Bu Sikam? Terus belajar ya tiap hari ya? Iya, Bu. Terus Belajar ya? aktif, Bu. Tidak mengalami learning loss ya? Enggak ada. Baik. Bapak Ibu, sekolah-sekolah itu diberi kebebasan menggunakan kurikulum untuk mengatasi learning loss, untuk melanjutkan pembelajaran, kecuali sekolah penggerak. Kalau Bapak Ibu sekolah penggerak, dia pasti kemari dia, kurikulum Merdeka. Kemudian untuk sekolah-sekolah lain, itu boleh memilih kurikulum 2013 atau memilih kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan. Kemudian kurikulum Merdeka. Tapi untuk sekolah penggerak itu wajib melaksanakan kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum Merdeka? Mana tahu nanti ketika wawancara ditanya, maka saya sampaikan ya. Baik, kurikulum Merdeka itu saya ambil inti-intinya saja ya. Keunggulan kurikulum Merdeka itu yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Jadi kurikulum Merdeka itu fokusnya hanya pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih dalam bermakna tidak terburu-buru dan menyenangkan. Ada beberapa perubahan Bapak Ibu yang ada di kurikulum Merdeka. Apa itu materi esensial? Materi esensial itu adalah materi-materi penting yang digunakan siswa kita untuk kehidupan sehari-hari. Apa itu? Kalau di SD itu calistung lah, bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Nah, gitu loh. Kalau dia misalnya olahraga, ya, penjas. Apa itu materi esensialnya? Di masa COVID ini yang dibutuhkan apa? Misalnya senam. Senam itu penting nggak sih? Penting ya. Nah, maka senam menjadi materi esensial. Di IPA misalnya,
Di IPA itu apa sih yang penting? Di kelas 5, misalnya sistem pernapasan manusia, penting nggak? Ya penting, karena di COVID itu yang diserang adalah biasanya kan batuk, yang diserang pernapasan. Bagaimana menjaga pernapasan? Nah, makanya materi esensial itu adalah materi-materi yang sangat penting yang digunakan siswa untuk kehidupan sehari-hari, untuk melanjutkan hidupnya, begitu. Kemudian kita lihat di situ ada kompetensi peserta didik pada fasenya. Apa maksudnya? Kalau dulu Bapak Ibu, SD itu dibagi menjadi 2, kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas itu 4, 5, 6, kelas bawah itu 1, 2, 3. Di kurikulum Merdeka, dia ada 3 fase. Fase A, fase B, dan fase C. Itu dia. Nanti Bapak Ibu kalau jadi guru penggerak juga mempelajari ini. Fase A itu adalah kelas 1 dan 2. Fase B itu kelas 3 dan 4. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Ya, mana tahu nanti ditanya. Kemudian keunggulan lain adalah ini untuk SMA nggak ada lagi jurusan, ya. Guru mengajar sesuai dengan perkembangan siswa. Sekolah boleh buat kurikulum sendiri. Itu dia kemudahan yang ada di Merdeka Belajar. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar itu lebih relevan, ya, lebih relevan. Pembelajaran melalui kegiatan proyek. Jadi kalau di TK ini memang udah dilaksanakan sepertinya setiap hari. Ada proyeknya ya, ada menggunting, ada membuat sesuatu gitu. Iya Bu, kalau di TK itu kan ada lospat, belajar nampak dia menggunakan pembelajarannya bahan itu dan ada hasil. Iya. Kemudian Bapak Hasil Ibu, karya. secara mandiri guru bisa belajar di platform Merdeka Mengajar. Nah, itu ada platform Merdeka Mengajar. Itu dia bisa di-download di Android. Nanti ada cara mendownloadnya. Nanti materi ini saya kirim ya. Seperti ini dia. Kalau punya saya ini dia. Nampak nggak tuh? Yang ini. Nampak Bapak Ibu? Nggak jelas Bu. Nggak jelas. Nggak jelas Bu. Nampak tidak? Nah, yang ini ya. Yang ini yang saya tunjuk ini. Nah, inilah dia. Platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar ini dia ya, yang ini. Nanti guru bisa diklat secara mandiri. Bisa dia diklat secara mandiri, sehingga bukan hanya guru penggerak aja yang bisa melaksanakan Merdeka Belajar itu, tetapi semua guru di Indonesia bisa melakukan Merdeka Belajar. Seperti itu ya. Saya ambil yang esensial-esensial saja. Baik. Nantinya Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak akan diberikan bukunya, penilaiannya bagaimana. Itu kalau PAUD ada 6 judul, kalau SD ada 174 judul, kalau SMP ada 99 judul. Dia bisa buku elektronik, bisa juga Bapak Ibu download dan juga bisa di-print sendiri. Gitu ya. Jadi lebih luas dia. Itu dia untuk ini untuk membuat apa tadi ya, membuka platform. Baik, Bapak Ibu, ada 3 kategori sekolah yang boleh melaksanakan kurikulumnya. Yang pertama adalah mandiri belajar. Mandiri belajar itu apa? Menerapkan beberapa bagian prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengubah kurikulumnya, tetap pakai kurikulum 2013. Tapi beberapa bagian sudah mulai melaksanakan kurikulum Merdeka. Misalnya kurikulum Merdeka itu cirinya sudah ada kesepakatan kelas. Kemudian pembelajaran penugasannya sudah proyek. Nah, berarti sudah melaksanakan sebagian dari kurikulum Merdeka. Tapi dia masih tetap pakai kurikulum 2013, itu yang pertama. Yang kedua, menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah ada. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu kan sudah ada. Dia diterapkannya kurikulum Merdeka, tapi nyontoh. Nah, itu namanya sekolah yang mandiri berubah.
Sedangkan yang ketiga adalah mandiri berbagi, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri, buat buat kurikulum operasionalnya, baik di PAUD, SD, SMP maupun SMK, kemudian diupload tuh tadi, bisa ditiru oleh orang lain. Jadi sekolah Bapak Ibu, sekolah yang mana? Yang mandiri belajar, yang mandiri berubah atau mandiri berbagi. Nanti kalau Bapak Ibu lulus menjadi sekolah penggerak, dia menjadi mandiri berbagi. Yang ini ya. Ini materi saya sampaikan, mana tahu nanti ditanya. Satuan pendidikan boleh menentukan pilihan enggak? Boleh. Apa saja kira-kira tahapannya? Ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Nanti materi ini akan saya share ya. Baik, Bu. Kita ambil yang esensial saja. Baik. Itu tentang kurikulumnya. Ada yang mau ditanya di situ kira-kira? Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah. Nanti semua materi tentang kurikulum Merdeka Belajar saya share di grup ya, supaya Bapak Ibu bisa ambil materinya, bisa baca-baca. Tapi boleh itu nanti, karena saat ini fokus buat RPP dulu. RPP-nya yang menyenangkan, yang pakem, yang inovatif, kemudian waktunya 10 menit. Lalu nanti boleh di-share bersama, kita akan koreksi bersama, boleh di grup, boleh japri, biar kita periksa RPP-nya, lalu Bapak Ibu boleh mempraktekannya, boleh bersama saya, bersama Taufik atau teman-teman lain, atau sesama kepala sekolah. Saling ini ya, saling mendukung dia. Saya pikir itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bu, kami belum masuk grup loh, Bu. Cukup ya? Sudah gelisah ya, mau sholat asar ya, udah dari tadi ininya. Kami mereka belum masuk grup loh. Baik Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan refleksi dari kegiatan kita hari ini? Bagaimana kegiatan hari ini? Ada manfaatnya atau tidak? Bagi Bapak Ibu silakan, siapa yang mau memberikan pendapatnya atau memberikan apa namanya ya, refleksi lah, pesan dan pesannya. Bu Neneng. Loh, ada? Bu Meneria Panen, silakan diaktifkan. Fatimah mau ngomong itu, coba saya apa dulu Fatimah dari belum masuk grup itu. Ada yang mau bicara? Kami belum masuk grup, Bu, yang dari PAUD. Masih satu yang mau. Ibu Fatimah lagi ngomong ya? Iya. Kami belum ngomong masuk diaktifkan grup, Bu. apanya? Udah, Bu. Aktifkan dulu, belum aktif itu, Dek. Udah, Bu. Udah aktif, Bu. Dek. Ya, Bu Fatimah cuma mau bilang dia mau masuk grup WA. Fatimah, aktifkan dulu suaranya. Udah, Bu. Ya Bu Fatimah, nanti gini aja, temannya yang sudah masuk ke grup itu nanti minta tolong masukin. Pak Insor, ada yang mau disampaikan? Ya. Iya. Masih satu Pak yang masuk, kami dari Kecamatan Paket kan Iya. ada. Ya gitu Bu, nanti biar temannya saja, temannya nanti saya jadikan Ibu admin. Siti Fatimah Rambe, kalau mau ngomong aktifkan Bu, aktifkan. Udah Bu, jaringan Ibu itu Bu yang nggak bagus. Udah Bu. Saya pikir cukup ya. Baik. Baik Bapak Ibu, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya berdoa juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan, istimewa kepada Adinda Taufik yang sudah bersusah payah melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih kesungguhannya untuk Bapak Ibu calon sekolah penggerak yang akan berjuang di tahap 2. Semoga tetap bersemangat dan lulus. Mungkin ada dari Taufik, silakan Pik. Ya dari saya sedikit aja. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu kepala sekolah, calon sekolah penggerak. Kemudian pastikan Bapak Ibu sekedar mengulang lagi
supaya dicatat benar-benar jadwal seleksi untuk praktik mengajar dan wawancaranya gitu. Bisa dicek di SIM PKB-nya masing-masing gitu ya. Jangan sampai terlewat gitu. Jadi mengupload RPP itu setidaknya H-1 paling lama gitu dari jadwal seleksi ya. Jadi tolong benar-benar dicatat, jangan sampai gagal gara-gara hal teknis gitu ya. Lupa jadwal gitu. Dan nomor handphone, nomor WA yang dicantumkan di SIM PKB itu mohon selalu diaktifkan minimalnya 20 jam gitu ya. Kecuali tengah malam nggak apa-apa lah dinonaktifkan, tapi kalau masih jam 8 malam itu tolong masih diaktifkan, karena nanti bisa saja dijapri oleh dari ini ya panitia teknis Kemendikbud gitu tentang menginginkan kembali jadwal. Kalau misalnya ada perubahan jadwal misalnya, mana tahu ada perubahan jadwal di jadwal Bapak Ibu gitu ya. Jadi itu akan diberitahukan lewat email dan lewat WhatsApp biasanya Bapak Ibu. Saya pikir itu aja Bu Neneng. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya kepada Bapak Ibu, ternyata yang bermasalahnya laptop saya nggak bisa dengar, maka saya pakai 2 nih sekarang nih, pakai Android 1 ya. Seperti itulah kendala-kendala ketika kita di dunia maya, makanya siapkanlah perangkat Bapak Ibu. Ini saya pakai 2 karena ternyata laptop saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu. Saya pikir sudah bisa ditutup ya Pak Taufik ya. Iya Bu. Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Edi Salim Caniago yang luar biasa sudah menginspirasi Pak Taufik yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depan berat badannya bertambah, kesehatannya juga semakin tetap fit ya, karena Labuhan Batu membutuhkan Pak Taufik nih, orang muda yang luar biasa. Begitu juga Bapak Ibu kepala sekolah hebat, kehebatannya sudah terbukti. Begitu banyak yang ikut di program sekolah penggerak. Bapak Ibulah yang lulus di tahap 1. Maka terus berjuang untuk lulus di tahap 2. Semoga semuanya lulus. Amin, amin. Amin. Silakan kita berdiskusi di grup. Pak Taufik tadi saya bilang kalau kesulitan atau ingin melihatkan RPP-nya boleh di grup. Nanti mohon ditambah beberapa PP untuk membantu Bapak Ibu kepala sekolah ini ya Pak Taufik. Kita saja beberapa orang yang berkompeten. Silakan aja nanti Bu Neneng di siapin baik. Nah, terima kasih, demikian. Semoga kita semua sehat, puasanya lancar. Sama-sama kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berharap semua lulus, semangat. Terima kasih Pak Haji Ramlan, Pak Minsor, Pak Kepala SD 10, kemudian dari PAUD Ibu Sikem, Ibu Arpa, Ibu Ismi, Ibu Tukma, dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, Ibu Tumiur dan lain-lain ya. Iya, terima kasih. Saya sudahi.